Di triwulan kedua tahun 2021, masyarakat kembali dikejutkan dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali. 53 awaknya dinyatakan gugur dalam tugas. Peristiwa bermula pada Rabu 21 April 2021 saat kapal selam KRI Nanggala 402 berlayar di perairan utara Pulau Bali guna latihan tembak rudal C-802 dan torpedo. Pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala 402 didampingi dengan 2 perahu cepat meminta izin untuk menyelam pada kedalaman 13 meter dan siap menembakkan torpedo. Pada pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah, geladak haluan KRI masih terlihat 2 kapal cepat. Hingga pada pukul 3.46 WITA, periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala mulai menyelam hingga tak terlihat. Namun pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah saat KRI Nanggala dipanggil untuk melepaskan torpedo, tidak ada respon. Pada 25 April 2021, robot ROV dari KRI Rigela menemukan posisi KRI Nanggala 402 di kedalaman 838 meter dan bangkainya terbelah menjadi 3 bagian. Triwulan kedua 2021 juga diwarnai kabar duka meninggalnya Sheikh Ali Jaber usai dinyatakan sembuh dari serangan COVID-19. Selain itu, drama persidangan pentolan FPI Rizik Syihab terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan hingga penyebaran berita bohong terjadi di PN Jakarta Timur. Tahun 2021 juga menjadi tahun kedua pemerintah memberlakukan pelarangan mudik lebaran. Hal ini untuk mencegah penularan kasus COVID-19 usai libur panjang. Namun belum juga usai pemerintah mengatasi lonjakan kasus, kembali muncul fenomena BTS Meal yang dikeluarkan sebuah resto cepat saji yang memicu kerumunan dan berujung penyegelan. Ulama besar Indonesia, Syekh Ali Jaber, meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya kondisi Syekh Ali Jaber sempat dikabarkan semakin membaik usai terkonfirmasi positif COVID-19. Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, ulama kelahiran di Madinah 3 Februari 1976, sulung dari 12 bersaudara. Di usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran dan memulai berdakwah di masjid-masjid. Pada 2008, Syekh Ali Jaber hijrah ke Indonesia, tepatnya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, kampung halaman sang istri. Di sana ia terus berdakwah dengan ceramah yang menyejukkan. Metode dakwah yang lembut pun mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Pada 2011, Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Ia juga turut melahirkan banyak generasi penghafal Al-Quran, termasuk melalui pencarian bakat Hafiz cilik di salah satu program televisi swasta. Cobaan bertubi-tubi sempat dialami Syekh Ali Jaber, seperti penusukan terhadap dirinya saat berdakwah di Bandar Lampung. Pelaku, lelaki berinisial AA, juga terluka karena diamuk massa yang emosi melihat Syekh Ali Jaber dilukai. Namun sekalipun terluka dan hendak disakiti, Syekh Ali Jaber sungguh justru meminta maaf kepada AA karena tak bisa melindunginya dari amukan jemaah dan mendoakan agar AA segera sembuh. Pada 8 April 2021, Satgas Penanganan COVID-19 bersama jajaran pemerintah terkait mengumumkan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 untuk mencegah lonjakan jumlah kasus COVID-19 setelah libur panjang. Kementerian Perhubungan pun telah menertibkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang aturan pengendalian transportasi selama masa mudik selama Idul Fitri 1442 Hijriah yang berlaku untuk moda transportasi darat, laut maupun udara. Mirisnya, larangan mudik yang diberlakukan pemerintah demi mencegah penularan COVID-19 di masyarakat justru tak diindahkan. Warga malah beramai-ramai pulang kampung lebih awal untuk menghindari penyekatan saat berlakunya larangan mudik. Bahkan aparatur negara yang ditugaskan untuk menjaga supaya penyebaran COVID-19 tak menciptakan gelombang baru pasien COVID-19 ditantang dan dimaki. Kemacetan panjang pun sempat terjadi di perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat.
Ribuan pemudik yang memadati jalan membuat pos penyekatan di Karawang, Jawa Barat akhirnya jebol. Di Grobogan, Jawa Tengah, petugas menemukan 16 pemudik termasuk balita yang nekat berhimpitan dalam truk yang juga mengangkut sepeda motor serta hewan peliharaan demi bisa pulang ke kampung halaman. Banyaknya masyarakat yang mudik membuat Korlantas Polri melakukan pengetatan arus balik mudik. Tim Satgas COVID-19 pun disiagakan di titik pos penyekatan untuk melakukan screening dan memastikan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dalam kondisi sehat atau bebas COVID-19. Dalam 12 hari masa pengetatan arus balik, dari 820.000 pemeriksaan yang dilakukan, sebanyak 1.309 orang pemudik dinyatakan positif COVID-19. Rizik Syihab jalani rangkaian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah terjerat 3 kasus berbeda, yakni kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab RS UMI Bogor. Untuk kasus kerumunan di Petamburan, Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara dalam sidang pada Kamis 27 Mei 2021. Rizik dan 5 orang lainnya dianggap melanggar Undang-Undang Kekarantinaan dan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular saat menyelenggarakan acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya pada November 2020 silam. Sementara dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizik divonis denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Ia dinyatakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalangi petugas saat mendatangi pondok pesantren miliknya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Sementara itu, hukuman 4 tahun penjara dijatuhkan Majelis Hakim untuk kasus tes swab RS UMI Bogor, Jakarta pada Kamis 24 Juni 2021. Rizik dianggap menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan keonaran. Vonis 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, 6 tahun penjara. Belakangan pada Senin 15 November 2021, Mahkamah Agung memotong masa hukuman Muhammad Rizik Syihab menjadi 2 tahun. Pengurangan hukuman terkait kasasi jaksa dan pengacara Rizik terkait kasus tes swab di RS UMI Bogor. Peluncuran paket makanan di gerai cepat saji yang berkolaborasi dengan grup musik asal Korea, BTS, di bulan Juni menjadi fenomena tersendiri. Antusias masyarakat untuk mendapatkan menu BTS ini membuat antrean ratusan pengemudi ojek online membludak di sejumlah restoran cepat saji. Di Jakarta, ratusan ojol nekat merangsek ke dalam restoran akibat tak sabar menunggu. Bahkan petugas yang melarang masuk malah diprotes sejumlah ojol. Sementara di Cikupa, Tangerang, adu mulut terjadi saat Satgas COVID-19 meminta driver ojol di resto cepat saji membubarkan diri. Lambatnya pelayanan membuat pengemudi ojek online harus menunggu berjam-jam hingga terjadi keributan. Selain pengemudi ojek online, rilisnya menu BTS Meal ini juga membuat antrian panjang di pesanan drive-thru mengular. Keramaian akibat promo paket makanan ini pun menuai konsekuensi hukum. Beberapa jam setelah paket makanan tersebut dijual, sejumlah resto cepat saji disegel karena melanggar aturan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Tidak hanya berbuntut sanksi pada puluhan gerai, pemerintah pun memberikan denda administrasi yang mencapai puluhan juta rupiah terhadap gerai yang melanggar protokol kesehatan. Demikian tadi rangkaian peristiwa Kaleidoskop 2021. Jangan lewatkan peristiwa pada bulan Juli hingga Desember 2021 esok hari. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.